Mari kita beristighfar dulu. Semoga dengan istighfar ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga juga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita fid dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah اللهم اغفر
واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الصوب وأبيض من الدنس وأبلغهم ديارا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنه ومن عذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفردا من غفار النيران سيؤتي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Untuk acara selanjutnya, acara ini insyaallah akan diisi oleh tausiah Ustaz Haji Mahmud dari Sadang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah as-sabiqati wal lahiqah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak DKM dan semua jajarannya, yang kami juga hormati para sesepuh, hadirin jamaah yang sama-sama insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan aktivitas dunia kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, itu atas dasar karena Allah cinta kepada kita. Datangnya kita di tempat majlis ini, datangnya kita di rumah Allah ini bukan sengaja, bukan rumah kabur bisa ikut aja lah, rutinitas, bukan seperti itu. Kalau kita amal kebaikan kok cuma hanya rutinitas, tidak ada dasar di perintah Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya yang didapat ya hasilnya itu aja, capeknya saja. Tapi kalau setiap amal kita yakini ya, semua amal itu atas dasar perintah Allah, ini perintah Allah harus saya lakukan, nah maka di situ amal kita akan menjadi ada kekuatan, ada rohnya. Sehingga apa? Sehingga
kehidupan kita yang sementara ini Allah Subhanahu wa taala berikan berjuta-juta kebaikan. Karena apa? Karena kita perbaiki dalam setiap amal kita. Apa amalnya? Amal kebaikan lillahi ta'ala. Maka insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang berapa Pak? Nggak dihitung. Yang kesekian kali, yang kesekian kali. Insyaallah kita akan melanjutkan babu majalah fi syai'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang yang datang hadis Nabi tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan lalu sudah kita bahas Pak ya. Keutamaan uban itu apa, manfaatnya apa, ya. Keuntungannya apa, itu sudah kita bahas. Nah insyaallah selanjutnya kita akan membacakan hadis sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala hadatsana Abu Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang mana sejak dia kecil Nabi sudah merawatnya. Maka Ibnu Abbas Anas bin Malik itu Pak, itu yang Nabi doakan kepada beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada siapa? Doa Nabi kepada Anas bin Malik. Dan itu doa kita amalkan juga. Kan kita kan doa ya Pak ya. Doa kita kan Allahumma faqihna fiddin, ya Allah angkatlah aku atas agama dengan mu'allimna ta'wil, dan ketahuilah aku, berikan aku pengetahuan tentang ta'wil. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Maka beliau itu mengatakan, beliau itu meriwayatkan hadis, meriwayatkan sabda Nabi ini apa? Itu memang beliau itu Pak dari kecil memang sudah tinggal bersama Rasulullah. Jadi tahu betul keadaan Nabi, seperti apa rambutnya, seperti apa postur tubuh Nabi, bajunya seperti apa, yang disukai Nabi itu warna apa. Nah, itu Anas itu hafal. Kenapa? Saking seringnya beliau itu berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ma'adatu, tidaklah aku menghitung. Anas itu Pak, teliti Anas ini. Masya Allah, ini Nabi mana ada ya pemimpin yang sampai rakyatnya atau umatnya atau bawahannya itu sampai menghitung detail jumlah uban tuannya. Coba mana ada ya? Nah, maka Anas mengatakan ma'adat fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidaklah menghitung, tiadalah aku menghitung fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghitung di kepala yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arba'an asyrata syaqqatan baydha. Jadi aku melihat, tidaklah aku menghitung. Jadi dilihat kan Pak ya, nggak mungkin menghitung nggak melihat. Dilihat itu kan, harus dihitung. Dihitung oleh jadi, dihitung rambutnya dan jenggotnya. Illa arba'an asyrata syaqqatan, kecuali aku menghitungnya kecuali ada 14 helai rambut, syaqqatan baydha, rambut yang berwarna putih. Jadi jumlah uban Nabi, janggut dan kepala sama
rambut Nabi itu berjumlah 14. Masya Allah. Kita berapa Pak? Lebih. Alhamdulillah. Semoga pahalanya juga Masya Allah sampai. Kalau kita ada uban ini Pak, niatnya ikut sunnah Rasulullah, ya kita ada uban misalkan. Nah, kita punya uban, ya Allah, aku niat ada di uban aku ini itibat kepada Rasulullah. Maka selama uban ini ada di kepala kita, selama uban ada di jantung kita, Masya Allah, selama itulah Allah akan berikan pahala karena itibat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba gimana enggak? Maha Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Niat sunnahnya aja, niat sunnahnya itu aja Allah kasih kelebihan. Kalau umat Nabi sebelum Rasulullah nggak seperti itu kan? Umat Nabi Isa, Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim itu nggak seperti umat Nabi bagi Rasulullah SAW. Nabi umat Nabi ini Pak, itu kita ikut Nabi dapat pahala. Kita mengikuti semua sirah supaya ada di tubuh Nabi, ya, maka itu bernilai pahala. Ya, jadi Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Kata Nabi, "Man ahya, man siapa yang menghidupkan sunnahku." Coba kata Nabi Pak. Jadi maknanya apa? Berarti di akhir zaman ini ada umat yang enggak menghidupkan sunnah Nabi, malu untuk menampakkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Sampai Nabi kan, barang siapa yang menghidupkan sunnah. Kalau kebalik katakan berarti ada umat Nabi yang malu atau enggak menghidupkan sunnah, menampakkan sunnah baginda Rasulullah. Gitu Pak. Masya Allah, sunnah Nabi itu banyak. Termasuk ubah itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi janggut. Ini kalau ada janggut yang putih, punya janggut Pak, punya putih Nabi, jangan disambut, gak usah dilihat. Gak orang bilang itu masih dapat ubah dan agama, ini pahala. Udah mah janggut itu sunnah, tambah sunnah ubah. Kan dilipat-lipat itu pahalanya. Nah, maka kata Nabi apa? Kalau kita menghidupkan ahya itu, menghidupkan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah, menampakkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, nah kalau dia cinta kepada Nabi, tandanya dia menghidupkan sunnahnya, hingga malu-malu menampakkan, menghidupkan atau mengamalkan sunnah Nabi. Itu tanda dia cinta. Gak cinta di mulut, bercinta Rasulullah, akhbar Rasul. Ini jamaahnya males-malesan, ngaku di jaket, ya kan? Apa namanya? Ahbabul Mustafa, pecinta Mustafa Rasulullah SAW, ya. Tapi sungguhnya jam 7 pagi. Ini kembali ini. Kembali. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Nabi dan tanda cinta itu kita menghidupkan sunnah Nabi, nah apa kata Nabi? Karena ma'iyya fil jannah, maka dia itu yang cinta kepada kemudian menghidupkan sunnahku, maka nanti akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa? Nabi sabdakan itu maksud hadisnya, zaman akhir zaman nanti itu, kata Nabi, ini maksud hadisnya artinya kita mengamalkan sunnah Nabi itu seperti membawa bara api panas. Zaman sekarang kita menampakkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi itu berapa panas, seperti membawa bara api.
jamaah dakwah, mengajak kebaikan kepada sesama manusia, ya kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sunnah yang terbesar Nabi adalah sunnah dakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Itu sunnah terbesar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu akhir zaman, dan tugasnya Nabi itu apa? Itu menyampaikan agama, dakwah, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah tiada, maka emban tugas dakwah ini diembankan kepada umat-umatnya. Maka saya jangan lupa kalau kita dakwah, mengajak, yang minimal dengan sosmed ya, di WhatsApp ya, sampaikan pentingnya berjamaah, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, penting hidupkan masjid-masjid, meramaikan masjid, sunnah. Jadi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu kan wajib ya. Berjamaah itu apa? Sunnah. Kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah menghayati dengan berjamaah. Itu jamaah itu sunnah. Zaman sekarang pun berarti seperti berapi, mau berjamaah itu susah, ya kan? Apalagi hujan, hujan iya tuh. Dan hawa nafsu cocok dengan kondisi, dengan suasana keadaannya. Hujan-hujan ya, pas azan subuh tiba itu di mana enggak hujan itu subuh hujan ya, maghrib bisa hujan, masya Allah. Nah, kalau kita bisa menghidupkan sunnah Nabi, nah berarti kita insya Allah kelak nanti akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mohon maaf, saya nggak bisa lama. Ini ada acara yang penting, insya Allah kita ambil berkahnya, ya. Dan nanti insya Allah jamaah masih tidak ini diundang. Kalau ada waktu, boleh nanti sama-sama kita ngayulah Rohim kampung Sandang di tempat kita di makasanya. Baik, kami mau menyampaikan tentang fadilah bulan Ramadan. Jadi afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah fardu adalah sholat malam. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Nanti kita insyaallah Tasu'a apa ya, dan Asyura itu kok bisa puasa apa pahalanya? Ini pahalanya bukan kebesaran al-madiyah. Puasa sekali di Asyura itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka insyaallah nanti tanggal 9 Tasu'a puasa, Asyura pun puasa. Nah, dan tanggal 10 Asyura itu Pak, itu kita ada di hadis Nabi itu mafhumnya, barang siapa yang melonggarkan rezeki keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melonggarkan rezekinya selama 1 tahun. Makanya kenapa di Indonesia umumnya itu Muharram itu santun anak yatim, itu Pak? Ya kan? Ini di mana di Indonesia itu kan karena sampai-sampai itu bahasanya Muharram itu adalah lebarannya anak yatim. Itu kenapa seperti itu? Kok nggak bulan lainnya? Karena itu ya, anak yatim ini sudah kita ada keluarga kita. Apalagi anak yatim yang usia balita, ya usia balita, remaja lah apa namanya. Itu
sudah kita anggap anak kita sendiri. Nah, makanya kenapa kalau satu anak yatim dibilang haram? Itu hadisnya. Kalau kita nanti melonggarkan rezeki keluarga kita, ya anak yatim atau keluarga anak-anak istri kita, mertua ibu kita lebihkan uang jajannya. Yang biasa makan tahu tempe, ada beli cheese, kamu ke Almas, Almas chicken. Ini besok soal ini malamnya, besok kita puasa, malamnya kita beli cheese ke Almas, gitu ya. Itu untuk melonggarkan rezeki keluarganya. Atau ada anak yatim 5, bapak belinya 5 chicken. Nah, kalau kita amalkan seperti itu, melonggarkan rezeki keluarga kita, hari itu aja, Pak. Gak usah mewah. Itu insya Allah setahunnya akan datang. Muharram sampai ke Muharram depan, itu Allah lancarkan rezeki kita. Ini pengalaman kita. Pengalaman saya pun gitu. Dan semua alumni pondok kita di Timur itu sama seperti itu. Jadi kalau Asyura itu, kalau dijawakan sakral ya. Kalau Asyura kan, ini Asyura ini kan kayak semacam kayak apa namanya? Kayak apa ya, kayak kayak gitulah, kayak gerilah, ya. Tapi enggak, kita apa? Kayak itu kita lakukan rezeki keluarga kita, terus kita puasa hari esoknya. Nah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan mudahkan rezeki kita 1 tahun ke depan. Dan semoga semua kita yang ada di sini Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin.